lagu yang cantik banyak yang nakal gimana sambutannya setelah di sosial media? Orang-orang pada bilang bohong ya, ini bohong ya. Bagus sih. Kalau orang-orang terdekat yang memang fans ya, itu oke. Lagunya mereka suka, keluarga dekat suka. Ya iyalah keluarga. Jadi seekor domba ini ya tidak cepat atau tidak akan diterkam serigala kalau masih ada di jemaahnya. Oh, masih dari kerumunannya. Nah, gitu. Masuk Takutnya serigala di sini tuh cewek-cewek. Dikit-dikit Itu kan main drumnya khas banget tuh. Drum yang di highlight. Itu kan mewarnai mata tuh itu. Halo Tribuners, baik lagi sama gue Bayu Indra Permana di konten si paling seleb. Dan di depan gue udah ada personil dari band Mata Band. Mata Band. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong buat kita. Mata double T ya? Mata. Ya, T. double T. Emang dari awal double T? Dapat ya. Oke, jadi bukan mata panon ya? Bukan. Wih, tahu. Ini akang-akang dari Sunda nih mampir ke Jakarta membawa single baru. Ya. Boleh mungkin siapa yang bisa menjelaskan yang cantik banyak yang nakal? Siapa sih yang pernah dinakalin sama yang cantik? Iya. Banyak sih korbannya. Yang cantik banyak ya. Siapa yang pernah dinakalin jadinya? Dua, jadi dulu waktu tour. Panjang banget di. Panjang banget. Ya kayak jadi apa lagu apa tuh? Nggak, sebenarnya itu fenomena zaman sekarang yang saya lihat. Dan dirasakan Apa? dan dirasakan juga. Dirasakan oleh sebagian laki-laki. Jadi karena mungkin daripada sebagian. Ini katanya juga kan ada itu kan di lagunya ada ujungnya tuh katanya. Belum valid ya. Nah, Oh, belum valid. jadi katanya sebagian daripada cewek-cewek yang cantik itu banyak yang nakal. Nah, cuman tanda kutip ya. Nakalnya itu ya berarti banyak yang PHP-in cowok gitu kan, nge-PHP-in cowok terus yang janji-janji busuk gitu. Ya dan lain sebagainya kayak gitulah. Oh, nakalnya yang lawan orang tua yang masih Nah, kayak gitu kan ya. Nakal-nakal aman. Emang yang aman kayak gimana Kang? Banyak lah. yang enggak aman tuh mungkin ngerampok bank itu ya. Ngebegal. Disapuin, Ngebegalin. disapuin. Tapi ini bisa disebut single comeback Mata nggak sih? Iya. Iya, iya. Ya. Berapa lama sih emang kalian kayak sempat vakum gitu? Totalnya? 10 tahun, 14 tahun, 10 tahunan. 10-12 tahun lah. 12 tahun ya. Wah, lama juga. Berarti Lama, lupa. dari tahun 2014. 2012 juga udah mulai 2012 sudah mulai ini. Oke. mulai renggang. Oke. Salahnya. Sebelum jadinya lagu ini kapan akhirnya bareng-bareng lagi berempat ini terus off air pertama itu masih inget ya kapan comebacknya? Bareng tuh setahun kemarin ya? 2023 berarti ya? 2023 ya. mulai ngumpul lagi, mulai Kalau pas di Pangandaran itu? Iya 2003. 2023. Oh, bulan itu bulan apa tuh? Ramadan, waktu Ramadan tahun kemarin ya. Ya. Oke. Apa yang bikin dapat momennya? Oke, kita balik lagi nih bareng-bareng manggung bareng lagi waktu itu. Apa? Apa coba? Apa? Kita punya hutang album ya sama Lenda. Itu kita punya satu album lagi. Terus Ya udah, akhirnya itu banyak itu. Nah, udah itu kita bubar lagi. jangan dong, jangan. Tapi pas comeback ini gimana sambutan? Mungkin banyak fans yang dulu nungguin juga dan akhirnya banyak juga yang baru tuh. Biasa aja. Gak ada yang nungguin jadi nih. Sedih sekali ya kan. Rame di YouTube banyak yang komen-komennya. Orang-orang dulu ya mungkin ya. Orang dulu dikenali sama anaknya mungkin. Saya juga dengar lagu Ketahuan tuh saya SMP tuh. Saya ketahuan tuh lulus SMA. Masa sih? Mau curi umur ya. Jadi gimana sambutan fans ada yang udah So far sih alhamdulillah terutama di kalangan kita terdekat juga bagus ya. Mungkin karena lagu Mata itu memang selalu mungkin ada yang nge-cover dan gimana dan mereka mungkin banyak penasaran gimana sih sama band aslinya tuh kayak gimana. Ya jadi sebenarnya tuntutan istri aja. Kata istrinya ngomong sama anaknya, "Nak,
Papa Ya, itu itu artis bener. loh, pemain drum. Ya, Anak kan nggak tahu tuh, tiba-tiba gede, bener Papa artis. Saya kalau lihat wajah Papa tuh kayaknya bukan ya. Nah, Kayaknya santai apa, nah, kayak apa? Bapak akan buktikan. Ya udah ini pembuktiannya. Bapak artis kok nggak manggung-manggung? Ya udah akhirnya dibuktiin gitu kan sekarang. Nah, anaknya pas lihat oh ya Bapak di TV, oh ternyata Bapak artis. Oh, kuat, ya, kuat. Cuma pembuktian aja sebenarnya sama Pembuktian anak. buat anak. Gitu. Udah. Jadi yang nunggu itu anak, bukan orang. keluarga sendiri. Keluarga ya? sendiri ya. Sama-sama kita semua ditunggu sama keluarga. Ya buat nafkahin. Tapi akhirnya susah nggak buat klop lagi bareng-bareng lagi 12 tahun. 12 tahun itu sebenarnya emang benar-benar kalian lost nggak saling ketemu kah atau sebenarnya masih Kalau ketemu jarang, cuma kalau komunikasi di grup masih. Ah, Artinya komunikasi sering banget ya, saling bully lah biasa. Mang kata tambah ide. Mang kok mirip ini. siapa yang paling sering dibully siapa? Iya. Pantas diem aja. Diam adalah emas. Wah, iya, Buru-buru dia. kira masih kena mental, masih kena apa ini psikisnya. Kalau dia perubahannya jauh banget. Dibully lagi mulai deh. Apa berubah dari Bully online. fisik atau mungkin dari sikapnya? Oh. Sudah lah, nggak enak lah. Oke, jadi sebenarnya masih komunikasi masih bagus ya selama Masih, alhamdulillah. vakum ini. Iya. Dan itu bener karena utang mabum. Iya. Jadi Iya. tiba-tiba itu. Iya, iya. Ah, yang serius Kang. Beneran ya, Kang? Ya. Percaya nih tuh. nih. Jadi gini kan, sekarang tuh band kan dibayar mahal ya. Iya. Ya sayang dong. Oh, jadi momen itu, Ya, jadi momen itu. iyalah, masa dilewatkan kan. Cuan. Oke. Dan kalau lagu ini yang cantik banyak yang nakal udah dari kapan Itu ditulisnya produksian dibuat? kita di 2014 ya itu sebenarnya. masa? Iya, Udah lama juga berarti. banget. Dan sama ini tersimpan gitu aja. Waktu dulu nggak enak, sekarang enak banget. Momen ya, mungkin ya momen ya. Kok ini lagu kok jadi komersil banget sih sekarang? Iya gitu ya? bener. Alhamdulillah. Kok bisa dulu gitu mikirnya gak enak. Enak banget. Tapi kalau apa namanya buat ngerjainnya ngegarapnya itu dimulai kapan kalau lagu ini? Ya mixingnya, ngerekamnya. Kita dipersimpel aja sekarang kan. Jadi Karena Dimulainya dari 2014 itu. 2014 itu udah beres. oh itu dia Udah beres. Jadi Sekarang, yang sekarang tuh di mixing. di mixing simple aja. Maksudnya Ada berubah. nggak produksi lagi ke studio nggak. oh enggak. Dan berarti kalau misalkan emang mau punya akan ada album lagi udah ada bank-bank lagu yang akan dikeluarkan lagi kan? Ada. Banyak. Udah nyiapin banyak berarti ya Banyak. di barengan dengan ini. Banyak banget kita. Setelah 2023 comeback itu manggung off air rame kan? Alhamdulillah. Ada lah. Gue udah yakin nih, rame banget nih pas comeback kan. Dikit. Jadi gimana? Jadi jadi Cuma banyak. benih-benihnya mulai kelihatan lah. Ada pertanyaan berapa, lumayan gitu. Itu juga udah seneng banget kan. Ya Pak. Ini tapi itu udah oke lah. Masuk ke depannya udah banyak yang minta. Ya alhamdulillah lah gitu kan. Ya, kangen mungkin ya. Waktu kemarin vakum itu Kang Suru tuh sebenarnya apa namanya keluar kah atau emang Solo, ikut? solo. Oh, solo itu berarti keluar atau gimana? Sebenarnya memang kita tuh nggak ada obrolan kalau kita bubar tuh nggak ada. Keluar masuk tuh nggak ada. Cuman memang kita apa namanya lagi vakum aja. Nah akhirnya ya di tahun 2023 kalau nggak salah ya kita musyawarah, ya udah kita gas lagi yuk, ayo ya udah gitu. Apa yang bikin kalian tetap sesuai dengan formasi yang ini meskipun ada beberapa yang nggak barengan lagi kan, tetap biasa kan ada mungkin ganti vokalis kah atau ganti. Nah justru itu di tengah-tengah kan mau kesibukan ngambil kita, Ariel kan Ariel sama Noah. di tengah-tengah Kayak gitu kesibukan, kan, saya kalau ambil alih udah katanya. Ariel nggak mungkin mau pemendam kayak gini. Mana ada Ariel lihat oh pemendamnya gini jelek. Nggak mau. Lebih ke Adel yang nggak mau. Iya pasti itu. Nah Jadi gimana? tadi sampai mana sih? Ya, jadi masih tetap stay dengan formasi yang ini. Iya. Jadi yang dua itu, yang dua memang karena kesibukan kita ya. Yang satu dia diem di Bandung sebenarnya. Cuman ya ya udahlah daripada nggak ada kesibukan, akhirnya dia jadi asisten dosen. Ya udah pindah akhirnya ke Banjarmasin.
Oh. gitu. Pas ditarik lagi ke Bandung udah nggak mau, katanya tiket pesawat mahal. Nggak jadi katanya. Orang aneh. Bebas. Orangnya nggak ada. Orangnya nggak ada di sini. Nah, kalau yang Nonton dari Kalau yang satu lagi juga ya kurang lebih aneh seperti juga. itu. Lebih aneh dia. Parah. Tapi Kang, tapi pas gabung lagi Ini nggak masalah bocoran kayak gini. nggak masalah. Oh, iya. tapi pas kumpul lagi, pas ngejam lagi masih sempat kagok nggak? Ih, Wah dia kagok banget ya. Jadi Parah. tangan tuh udah lama nggak megang drum, udah tahun nggak megang sakit drum. lagi ya, sakit lagi. Wah, udah ketukar lah ya, tapi karena saya lumayan lah. Karena saya nggak punya malu, yang lumayan apa? Habis nggak lo ngebanggain diri. Ya, karena saya nggak punya malu satu. Oke, pengen tahu selama vakum, selama nggak bareng sama Mata, kesibukan masing-masing dari Kang Wok. Saya tuh OTW milioner sih sebenarnya. Bujang, Masya Allah. Oh ini yang pakai dasi merah sama ini ya? Yang modalnya cuma 2,5 juta. Yang ke Paris kan biasanya. Dapat Backgroundnya goyang-goyangan. yang dapat kapal pesiar kan. Saya dapat mobil Pajero. Saya gitu kan, saya OTW milioner. Gimana dari itu? Nah itu ini. Ini pencetus. Makanya anaknya nyuruh bapak ngedram aja deh. Daripada gila. Udah hampir. Udah hampir ini 1 senti tuh udah turun. Bus itu baru dibundir. Gimana Kang? Ya udah akhirnya ya kita kasihan kan. Udah kita Wah, udah mulai bikin video. Ayo Kang, jadi gimana Kang? Kalau saya bisnis aja mas, bisnis catering, dekorasi, Oh, dekorasi. iklan sama IO juga. Oh, iya. Kalau Kang Sunu selain Saya solo, masih nyanyi. selain solo aja. ya nyanyi. Enggak bisnis gitu atau Enggak. Jual-jual orang. dakwah kan kemarin Ya. juga proses Ya. Bukan bisnis, sama tuh bukan bisnis dia. Walaupun dibayar ya. Tapi bukan bisnis tuh bukan. Ramai enteng banget ya tadi ngetingin orang. Bagus. Tapi bukan bisnis kan. Iya betul. Walaupun Karena tuh menutupi kekurangan. Daripada dibully mending ngebully duluan. Emang serangan adalah defense yang terbaik kan. Kalau Kang Stay Sama lah. Apa? Bisnis juga lah. apa ikut-ikut mungkin ngejam atau home band gitu Enggak, ada? musik enggak. Enggak. Oh, bisnis Bidang apa? yang lain, bidang lain. Bisnis apa Kang? Cupang. Anak kamu Itu tuh mau, rame. Hampir. Emang nggak bisa. Hampir. Arwana dia. Lohan mungkin lohan. Apa kan kuliner juga kah atau? Enggak. Properti sama otomotif. Oh, itu masih jalan. Masih jalan bisnisnya. Di Mandalika dia. Oh, yang jual spare part ke ini Kang. Jualan spare part di Mandalika. Ngaspal jalan. Cuma apa sih? Ini ada copotan, ini Ada spare copotan. part. Kok tahu copotan? Pemain ya. Spare part bekas jatuh pembalap. Masih Kang, tapi masih jalan atau Alhamdulillah. Penadahnya masih jalan. yang nyari. Yang nyari spare part. Orang di Saya di dunia foto video, PH-PH-an lah. apa tuh jadi fotografer, videografer. Ya, Ini tagline di bawahnya tuh lawakan komedian. Emang kemennya akangnya pada lucu-lucu kan, jadi enak nih bawanya kan. Sebenarnya lebih terpaksa gitu. Kita lagi masing-masing lagi cari nih kan masa pencarian. Oh, personanya kayak gimana Ya, nih? seandainya cocok di komedi ya. Boleh lah. Lanjut komedi, musiknya tinggalin gitu ya. Nah, yang mana yang paling besar aja. Terus kalau untuk lagu yang cantik banyak yang nakal, gimana sambutannya setelah di sosial media? Ada orang pada bilang Bohong ya, ini bohong ya. Bagus sih. jangan yang bohong dong. Belum tahu bagus berapa bulan, 2 bulan ya. Tapi Enggak, so belum far 2 bulan? Belum 2 bulan lah. Belum ya? Belum 2 bulan. Ya, kapan sih emang mingguan. resmi rilisnya tanggalnya? Kalau nggak salah berapa Tanggal 3, yes? tanggal 2 minggu ya. 2 minggu lah ya. 3 Mei. Kalau orang-orang terdekat yang memang fans ya, itu oke. Lagunya mereka suka, keluarga dekat suka. Ya iyalah keluarga. Kalau enggak kan bahaya. Bisa ada perceraian. Gara-gara bilang jelek. Kenapa cerai? Enggak suka Sayang, lagu. kenapa? Lagu kamu jelek banget ya. Selesai rumah tangga kita. Kayaknya mendingan di rumah deh.
Langsung ditiba. Jadi gimana Kang? Bagus. Dan sekarang jadi lagu andalan nih si yang ini Masih butuh. ketahuan dong. Oh masih ketawa. Oh kalau manggung masih ketawa. Kalau dia sih ya, kalau saya enggak. Saya udah move on. Sama Jambu juga masih banyak request. Mata gue banyak banget hitsnya tuh. Kalau diundang manggung tuh, jadi orang yang nonton tuh nggak akan boring lah. Gitu. Ini serius nih. Iya sih. Saya kira masih bercanda. Tapi setelah rilisnya apa namanya yang cantik banyak yang nakal. Ini judulnya emang sepanjang ini dari dulu atau sekarang doang nih diubah? Tolong bantu cari kata pendek deh gitu. Yes. Cantik nakal. Yang itu dong ini dia. Jadi, tapi kenapa harus ada katanya? Kan itu memang katanya. Cuci Catering. tangan. Dia kan disangkanya kan itu Bagus. kelakuan orang lain kan, bukannya dia kan. Biar nggak dibilang, oh pengalamannya. Iya. Katanya. Ini kalau bawa di itu shoot nggak, soalnya film. Masuk lagi kamu. Yaudah. Diedit aja lah ya. Tapi Kang Zul kemarin sebelumnya solo, akhirnya balik lagi ngeband. Enak gak Kang? Ngeband Kang? Balik lagi. Nggak enak sih sebenarnya. Kalau dalam segi finansial ya, Honor terbagi. honor jadi dibagi-bagi gitu aja sih sebenarnya. Gitu. Cuman kan kalau berjamaah itu lebih bagus kalau menurut saya. Masih badal ya. Jadi seekor domba ini ya tidak cepat atau tidak akan diterkam serigala kalau masih ada di jemaahnya. Oh, masih ada di kerumunannya. Nah gitu. Masuk Takutnya serigala di sini tuh cewek-cewek. Soalnya kan beda. Dijolokin sama temannya sendiri. nah justru di jemaah ini yang Malah zamannya yang bahaya ya. bahaya ini. Kita harus cepat-cepat keluar dari sini. Bukan serigalanya anjir. Ini serigala semua. Ayo. Kayak salah masuk jemaah nih. Ternyata serigala berbulu domba. Tapi kalau musiknya emang dipertahankan seperti ini. Apa sih kalau mata tuh Melayu gitu kah atau Kalau ini kayaknya menurut saya nggak Melayu ya. Menurut saya ini lebih ke rock and roll kalau menurut saya. Ya, dan lagu ya memang nggak Melayu kalau menurut saya. Gitu. Itu memang genrenya rock and roll genrenya. emang dari dulu musiknya seperti ini? Iya. Dari Lagu 2014. Jatuh Cinta lagi kan mirip. Oh iya mirip-mirip sama ini. Benang merahnya sama. lah. Jatuh cinta. Oh iya dikit-dikit ya. Itu kan main drumnya khas banget tuh. Drum yang di highlight. Highlight. Itu kan mewarnai mata itu. Oh iya. Bagus biar di belakang percaya dirinya di Iya. depan. Betul. Posisi boleh di belakang nih. Iya. Biar ini beda senang dia bawa apa juga. Saya curiga besok drum di depan nih Emang Bisa jadi saya di belakang. di depan panggung. Nyanyinya. yang nyanyi di Gak belakang. usah paling depan sih, tapi paling tinggi kan. Pakai Cuma nanti posisinya mungkin dia balik ke sana pakai gini. Oh nggak ada belakang Jadi belakang. punggung yang kelihatan. Gitu. Biar percaya dirinya diturunin sedikit. Emang rencana album kapan Kang mau dirampungin tahun ini tahun depan? album belum sih ya. Kita masih single. Dan terakhir kita kolektif di album. Kalau zaman dulu tuh kalau rilis album langsung album semua kah atau Iya, kayak iya. sekarang single-single? Ya sekarang single musimnya. Ya kan single musimnya dulu. kan di keteng lah ya di keteng gitu Ya. di single-single dulu. Gitu. Kalau zaman dulu kan album, baru single-single keluar kan. Kalau sekarang ya single-single nanti album. Ada bagusnya juga sih, jadi singlenya biar kedengeran tuh. Kalau dulu kan album selain ketahuan lagu-lagu yang lain nggak kedengeran karena fokusnya di Karena ketahuan. bagus-bagus tuh. Sayang. Total udah berapa album kalau Tiga. Tiga, empat sama ini berarti ya. 4 sama ini yang Enggak. yang Album 3 ini kan single. Oh iya benar. ya, yang akan datang Apa ya? bagus. Ada ini menurunnya dia. Tumben ya. Saya lagi hitung skor di belakang. Kita begitu mencatat amal baik. Berarti kalau album tuh berapa lagu ya Kang? Berarti 12. Biasanya 10, 11, 11. ya sampai 70 lah. Semua materinya udah siap kah atau seiring berjalannya waktu mau cari yang kekinian juga mungkin isu-isunya? Kalau menurut saya, namanya lirik tuh umum lah ya. Hanya saja musik yang kekinian apa enggaknya itu biasanya di aransemen. Biasanya gitu. Dan udah dipersiapin semuanya kah? Ada, lagu ada. Udah Cuma beres mungkin rampung sebenarnya. disesuaikan. Sebenarnya udah rampung semuanya. Kalau lagu, cuman tinggal di aransemen aja. Gitu.
Kalau musiknya yang di lagu ini apakah buat menurut kalian juga kekinian juga kah atau? Ya, kekinian. Ya, kita bareng yang kekinian yang mana nih? Yang dicontek yang mana ya? Udah. Ya. Nyontek kita mah nyontek. Nyontek dari mana emang kalau nyontek? Enggak lah, maksudnya enggak salah lagi. Ya maksudnya kalau musik pasti namanya nada, namanya apa itu semuanya ada referensi yang saya pikir ya. Samplingnya yang nggak mungkin sama banget dan nggak mungkin juga beda. Pasti ada lah sama gitu kan. Karena not itu kan Cuma 7 ya. cuma 7 kan gitu ya. Pasti ke situ lagi nggak ada yang istimewa. Gitu. Cuman semuanya balik lagi ke ke yang mau dengerin gitu. Seleranya yang mana kan semuanya taste ya, maksudnya dari selera yang bedain gitu. ini kalau beneran musiknya dari 2014 disiapin terus sekarang diterima banget, berarti visioner banget nih yang bikin musik. Siapa yang bikin musik ini? Siapa yang bikin musik ini? Itu udah jawabannya. Yang bikin musik kita bareng-bareng. Kan bingung kan mau jawabnya kan bingung. Apa Kang coba Kang yang bikin emang? Itu jawabannya. Kadang-kadang gini, kadang-kadang yang saya tangkap gitu ya dari netizen dan lain-lain. Kadang-kadang kita bikin musik ini nanti mereka mirip-miripin sama itu sama ini gitu. Jadi kadang-kadang netizen kayak gitu, dimirip-miripin gitu. Padahal niatnya kita nggak ke sana. Cuman nantinya ini kok mirip ini kok banyak kan kalau kita denger lagu tuh biasa ini mirip ini lagunya. Kayak pernah denger ya gitu. Musiknya mirip ini kayak gitu, kayak pernah denger kayak gitu. Padahal kan maksudnya ada juga kita maksudnya bukan ke sana, tapi ternyata mirip ini gitu, kayak gitu-gitu. Ya nama tadi kan Apalagi dangdut tuh ya, bener nggak? Kenapa ada suara ini tablanya padahal semuanya ada gitu. Ya titik namanya Tabla. Saya kok nggak bisa jawabannya. Ada suara tam ya, tabla. Koplok. Kenapa? Padahal semuanya ada. Loh, ini ada surulingnya nih, kayaknya ngikutin ini padahal semua dangdut ada gitu. Contohnya kayak gitulah. Kalau misalnya dari Mata sendiri sebenarnya apa sih namanya kekuatannya? Apakah di liriknya yang simpel gitu? Di beat drumnya. Bagus. Kalau menurut saya yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala itu. Kirain mau diserius. Lalu yang kedua ini ya dari label. Iya. Jadi kalau labelnya promonya gila-gilaan tuh ya, maksudnya gaspol, insya Allah lagunya kedengeran sampai ujung dunia. Gitu, menurut saya. Gitu. Oke. Tapi kalau dari segi karyanya, kalian nggak usah diragukan lagi. Kita kan the best, ya kan? Number one in the world gitu. Gitu. bagus nih Kang. Menurut kita. Kang pede nih, Kang pede nih. Biasa gampang kena cewek nakal gitu. Justru cewek nakal yang kita bodoh-bodohin gitu kan. Oh gitu Kang. Nanti judulnya ya yang pede banyak yang nakal. Nah, gitu. Ganti lagu nanti. Ini beda sama lapangan sih, yang cantik banyak yang nakal. Kenyataannya kan yang nakal tuh banyak yang nggak cantik gitu. Nakal belum tentu cantik kan ya. Gitu. Tapi cantik udah pasti nakal belum Kang? Enggak juga. Oh, enggak juga. Jadi cantik itu ada cantik luar, ada cantik dalam, ada cantik luar dalam. Gitu kan. Gimana mereka sendirinya? Contoh nih, Luar dalam tuh ada maksudnya, jelek, iya. jelek luar, jelek dalam. Nah, ini luar dalam. Yang cantik itu relatif, yang jelek itu mutlak. Dia mau ngelempar ketahuan dulu. Dia mau ngelempar ketahuan. Enggak, sebenarnya enggak niat. Pas ngomong jelek, pas lihat ini, oh iya jelek. Oh iya. Nah, jadi intinya nggak semuanya, tapi kalau ada wanita yang cantiknya di dalam sama di luar ya, innernya juga cantik, luarnya jadi ya nggak mungkin nakal, nggak mungkin gitu. Atau memang innernya cantik, nanti keluarnya pancaran sinernya juga nanti pasti cantik gitu. Kalau menurut saya mah ya cewek nakal tidaknya itu gimana cowoknya ya. Kalau nggak cewek nggak punya cowok gimana? Cowok gimana? Kalau cewek nggak punya Ya cowok. kalau kita cewek desa kan datang playboy kota, rusak kan. Itu biasa FTV itu begitu. Minimal lepas itunya. Lepas apa tuh? Apa ya? Saya pancing aja biar dia ngomong sendiri. biar ketahuan ini sebenarnya lagu riset dari siapa, pengalaman siapa kan ketahuan. Wah, langsung ujung, langsung ngebuang. Jadi sebenarnya kalau ini dari 2014 lirik-liriknya fenomenanya itu tadi dari mana, siapa yang menulis liriknya, siapa yang
Saya yang nulis. Cuma Gimana dia kamu cuci tangan waktu- pakai katanya kan. Biar bukan kayak pengalamannya dia kan. Waktu itu gimana Kang? Saya pikir kan tahun sekarang, kalau tahun sekarang ya oke lah, banyak mungkin perempuan-perempuan yang ciwi-ciwi gitu kan. Kalau di zaman dia juga, di zaman kita, zaman dulu juga kayak gitu juga sama. Menurut saya sih dari zaman ke zaman kayak gitu ya. Ada sebagian ya katanya nih daripada sebagian wanita yang dia karena dia ngerasa dia cantik dan lain-lain ya, jadi dia melakukan hal-hal yang tadi kita bilang ngebegal bank dan sebagainya. Contohnya gitu, karena dia ngerasa dia oke gitu, disukain banyak cowok, akhirnya nge-PHP-in cowok-cowok gitu kan, gitu. Atau aja diajak daripada atau yang kayak nih ya misalkan lah Dimanfaatin. dimanfaatin gitu. Apalagi cewek katanya lebih banyak populasi dibanding cowok. Ya, Nah, itu masalahnya. itu benar. Kenapa masalahnya? Kalau nggak nakal kan nggak jadi favorit. Bagus. Oh ya gitu ya? Mantap. Dapat aja lah pemikiran begitu nyampe. Ya memang jadi ceritanya tuh memang dibikin liriknya tuh yang tadi. Jadi orang bilang wanita lebih banyak daripada laki-laki gitu kan. Perbandingannya 1 berbanding 1000. Banyak juga ya. Berarti bisa dapat 1000 Kang. Satu aja udah pusing. Nah, jadi Kayak gini satu aja. bagaimana supaya perempuan ini jadi pusat perhatian, akhirnya dia harus menonjol. Kayak gitu. Dandanannya kan ya. Iya. Menonjol apanya nih? Kan? Kemampuannya, kebisaannya, Betul. bisa apa aja. Ada yang menonjol. Suruh kalau religi nggak ngomong gini nih. Ya maksudnya kelakuannya harus menonjol kan, biar beda dari orang lain gitu, supaya jadi pusat perhatian. Ya akhirnya ya itu, jadi dicap seperti itu katanya lagi itu ya. Kang, ngeband di era musik sekarang ini buat dapat penonton terutama yang baru susah nggak Kang? Karena banyak penyanyi banyak kan solo, cowok mau cewek gitu. Saingan kalian tuh berarti bukan sama band juga tapi solois. Tapi saya yakin optimis ketika munculnya Mata, maka penonton itu akan beralih ke band. Wih. Akan dibuka kembali tuh Wih. kejayaan-kejayaan band. Widih. Kenapa bisa saya yakin itu? Ini dukun kan? Ini mirip-mirip paranormal kayaknya. Udah pas. Wah, di Sumedang buka praktek gitu. Saya tinggal bikin pelang aja. Panas hitam-hitam ya. Apa ini? Tangannya begini-gini tadi nih, saya curiga nih. Tahu itu nggak daki? Apa namanya daki? Dia lagi gitu. Maksudnya jam itu bajunya kan. Oh iya, kelihatan. Gak mau dibelain. Jadi gimana kamu? Ya mudah-mudahan aja dengan hadirnya Mata ya mulai fenomena band muncul tuh mulai rame lagi lah mudah-mudahan. Karena dulu gitu juga. Dulu kan emang rame band ya, zaman-zaman Awalnya kan kita dulu. Waduh. bagus banget ya dia loh. Gila keren banget. Fakta. Iya. Harus Iya gitu. kan? Memang harus. Bagus. Saya setuju. Jadi emang dulu gimana? Dulu juga Dulu kan sama kita, berjuangnya. dulu awal-awal tuh kan Mata yang dicap Melayu ya, Mata Kangen Band. Itu aja dulu kan. Sama saya 12. Belum ada ST12 belum ada. Belakangan. Sorry. Mata tuh berarti debutnya tuh 2006. 2006. Oke. Sampai 2014 berarti berapa tahun tuh? Hitung sok. 6 ya? 8 tahun. 88 ya? 8 tahun, nah. Kalau duit dia jago, kalau gitu nggak bisa. Tiba-tiba ngasih ini Nggak mau effort dia, nggak mau susah. Sama 8 tahun kalian ngerasa meledak apa itu sebelum akhirnya memutuskan buat tadi dulu kita istirahat dulu deh, rehat dulu. sindrom memang ya. Di awal tuh sindrom gitu. Masa sih? Iya. Ini bercanda bener nih. Benar. Star syndrome, star syndrome. Bener sindrom. Apa digemari kemana-mana dipoto kan? Siapa? Iya gitu. Enggak, teman-teman tuh kayak risih gitu. Bener. Jadi Oh iya, bener Kang. kita manggung di Malaysia, ya kan? Kita udah di panggung, dia belum naik. Ya dia masih ngerokok ya di luar. Pas mau masuk kata setap, ngapain kamu? Pak, saya drummer Mata Pak. Ya saya juga gitarisnya.
Sakam aja nggak laku. Beneran Kang itu. Saya sempat mau dipukul tuh. Satpam itu kamarnya. Anak-anak udah masuk. Ngaku kamu saya juga gitaris mata katanya. Bapak saya mata bin. Ayo siapa yang foto sama saya ayo. Dikira ngaku. Dikira kamu beneran ini. Ini telepon saya kan, saya lagi di stage. Ini nggak bisa masuk kata saya. Kenapa? Pak, itu drummer saya. Oh iya, maaf. Silakan Tuan. Kayak gitu cuma jadi sketsa iklan doang. Enggak. Kejadian bener. Tapi karena saya low profile kan. Tadi kata star syndrome. Mereka saksi belum saya mah enggak. Mereka star syndrome saya mau. Allah Akbar. Nggak, tapi bener emang Bema tuh sempat ngerasa kayak wah Kalau saya enggak. dia doang. Apakah waktu itu emang kalian ngerasanya sebesar itu, semeledak itu di lapangan Ngerasa tahun? besar sih enggak, meledak iya ya. Karena kita setiap manggung pasti lapangan penuh terus. Berapa hits tuh selama 8 tahun yang apa namanya? Hitungnya. Ketahuan. Playboy, Jambu. Jatuh cinta lagi. Ada yang Itu marah. ada yang marah. Ada yang marah ya. Sumpah mati 5 6 lah. Banyak. Tabar tapi ya. Nama tabar tapi 7 lumayan. tuh. Itu kalau di Bandung tuh dulu awal-awal masuk hitsnya di radio-radio. Ada lagu slow gitu judulnya Tabar Tepi. Gitu. Jadi kalau di panggung over tuh penonton dari awal sampai akhir gini terus. Apa itu? Ojak. Obat. Jadi supporter bola. Kayak meledaknya kalian waktu itu mungkin sehari berapa kali manggung gitu, inget nggak Ada pernah sepadat-padatnya? sehari 2 kali di Bandung ya. Terus yang di Cirebon tuh yang Sebulan Cirebon berapa kali manggung gitu lebih? ngebut. Main siang di Cirebon, beres jam 5, malamnya jam 8 masih di Jakarta. Iya. Kita parah kalau Sebulan 26 acara. pagi-pagi di Amerika, malam-malam di Perancis kita manggung. Sebulan 26 Nggak ngejar itu secara flight itu. Pernah sebulan. Kan kita 26 pakai jet acara. pribadi. Wih, Pribadi orang menurut saya. jadi sebulan pernah Pernah 26 acara itu sama acara TV itu sama apa. itu paling maksim pernah di mata band rasain. Iya, paling banyak itu. Terus apa yang bikin kalian ngerasa waktu itu sempet mungkin agak goyah ya gitu, akhirnya memilih masing-masing. Oh iya. Enggak. Oke, nggak goyah mungkin apa yang bikin kalian Tapi bikin stabil rehat. Yang bikin kalian berusaha buat rehat itu apa? Ya tadi kita hijrah itu. Agama tuh Masya Allah. jadi macam belah lagi. Tolong ini bukan saya. Saya Bukan yang lain juga. Saya ikutan. Ini kamu dia drama dari Batak. Saya juga nggak tahu besok mungkin keluarin. Mungkin besok kita akan somasi dulu. Dia dibelain sama band sama labelnya. Band dapat hidayah, hidayah masuk bandnya bubar gitu. Enggak bubar sih takut. Wah. Jadi kan nyebutnya Soalnya kan yang waktu kita dapat hidayah kita nikmat banget belajar agama. wah bagus Iya. bersihin. Jadi kan lupa sama musik tuh lupa. Nggak jadi dikeluarin. Masuk lagi. Oh jadi waktu itu sempat mikir fokus sama Ya, begitu ibadah kita masuk. kenal agama, ternyata agama itu lebih enak daripada zina, Wah. lebih enak daripada mabuk-mabukan. Bener. Yang punya susah nih gue Pernah nih. ngerasain belum mabuk iman? Oh, mabuk iman. Gila itu. Ini mulai bener nih ngomongnya. Mulai bener. Serius ya. Tapi langsung dosis tinggi ya. Udah lupa tuh band-bandan tuh lupa apa band-bandan gua. Agama, Allah gitu. Sekarang Sekarang biasa lagi. tapi sempet lah itu kan nikmat tuh ngerasain sempet lah gitu. Sekarang bisa manage lah. Oh, jadi sekarang tahu ketika mabuk iman sama sekarang mau mabuk dunia gitu. Dia sekarang mabuk janda. Tapi bagi waktu. Bagi waktu. Sekarang tuh lebih ke ngeband sih tapi paham lah gitu. Oh. Udah paham tujuan hidup tuh apa gitu. Jadi kita lebih paham lah. Gitu. Nah, ini yang udah berarti biasanya dulu kalau orang hijrah ngejauhin musik, nggak mau bermusik. Ya itu. Ya, emang ya Kang gitu berarti. Tapi kan suruh solo. Lupa bukan sengaja ngejauhin, memang lupa. Nikmatnya baca Al-Quran itu menghentikan nikmatnya mendengar musik waktu itu. Oh iya, Masya Allah. Sekarang lagi pengen lagi. Jadi lagi. Tapi minimal pernah lah gitu ngerasain. Oke.
Tapi kalau buat Mata Band setelah lagu ini di tahun ini nextnya udah nyiapin apa berapa single yang udah akan dirilis nih? Kita lebih Temanya. menyiapkan bekal untuk akhirat Oh sebenarnya. subhanallah. Jadi kita persiapan bekal iman dan amal soleh. Ya, ini mau vakum lagi dong kalau gini. Bukan, ya, maksudnya kalau lagu kita udah siap semuanya. Iya, iyalah. Ya, kalau Tinggal peluru, dirilis. ya kita semuanya udah siap, tinggal ditembakin. Jadi kita udah ada banyak single sekitar ya mungkin ada 15 sampai 14. Tahunnya akan dirilis semuanya kah atau Ya harus dong, itu kan kerja keras. emang mau semuanya di ska atau Ya. Apresiasi kita dihargai itu ketika karya kita tuh didengar banyak orang, disukai banyak orang. Bangga. Uang nuturkeun. Ngerti nggak nuturkeun? ngikutin. Ngikutin. Nah. Biasa kalau lagu-lagu yang udah masuk TikTok di remix viral nih, kalian boleh di remix sama orang-orang? Boleh mungkin? dong. Boleh. Boleh, kita mau digimanain juga bebas-bebas aja. Yang penting jadi duit. Apa buat duit. Ya, betul. Oke, closing sekalian nih dari teman-teman Mata buat kedepannya, buat di tahun ini, buat sama fans juga harapannya dengan kembali bermusik setelah 12 tahun tertidur, apa nih Ya, harapan kalian? jadi sebelumnya kita mau minta maaf dulu kalau tadi dari awal sampai sekarang kita bercanda semua. Enggak, Nanti saya yang serius. Yang tadi mau masih bener nih. Nah, mungkin nanti yang seriusnya di season 2 diundang lagi. Nanti kita insya Allah bakal udah serius. Oke, pokoknya kami dari Mata minta dukungan teman-teman semua. Jangan lupa cek di YouTube kita. Nah, terus juga medsos yang lain ya, Sering Instagram, di-upload, lagu kita sering TikTok, dipakai dan lain ya. sebagainya. Di YouTube di komen, share, Subscribe. dan like. Pokoknya selalu dukung kita Mata agar kita punya semangat buat berkreasi. Gitu. Oke, siap. Tuh buat teman-teman Tribuners jangan lupa didengerin lagunya yang cantik, Banyak yang nakal. Katanya di seluruh digital platform musik di Indonesia. Dan video klip juga udah tayang ya? Udah. Udah tayang. Ya. Udah di YouTube. Udah Pelangi ada. Record sama Pelangi Mata. Record. Ada Pelangi Channel Record. Mata. Oke, di YouTube Pelangi Record dan YouTube Mata. Ya. Ya. Ditonton gitu. Dan thank you buat akang-akang dari Mata Band udah mampir Sama-sama. ke Sparring Seleb, dan buat Terima kasih teman-teman juga kita udah diundang sini. Wih. Ya, Thank you nih udah bosan-bosan. ketawa-tawa bareng nih udah. Bukan lah, lucu lah. Kita nggak usah serius-serius. Dia nggak usah dianggap serius yang tadi Bang Kang Ngo bener dia Ya, tadi. dia sendiri. Ya. Dia sendiri yang serius tadi. Semua omongannya serius dia ini. Dan buat teman-teman Tribuners, thank you udah nonton Sparring Seleb, dan jangan lupa nonton terus konten-konten tribunus.com lainnya, dan sampai jumpa. Bye bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.